Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut pada tahapan selanjutnya, yaitu setelah kita menyelesaikan tahapan sebelumnya yaitu menginput data akun, maka pada pertemuan kali ini saya akan coba menginput saldo awal dari masing-masing akun yang kita input kemarin gitu. Nah, langsung saja di sini sudah saya siapkan soal atau sudah saya siapkan data neraca saldo awal dari Udi Buana yang akan kita input ya. Jadi cara menginput daftar saldo ini caranya adalah kita masuk ke menu setup, kemudian pilih balance, kemudian account, opening balance seperti ini. Oke. Ya, cara menginput, perhatikan untuk menginput saldo awal caranya adalah kita mulai dari cash in bank. Perhatikan di sini. Nah, untuk cash in bank 42.770.400 atau 42.770.000. Kemudian 9.800. Kemudian untuk receivable-nya 85.800. Nah, untuk allowance for debt full debt ini masuk dalam kategori akun kontra. Nah, karena akun kontra di sini, maka untuk menginputnya kita kasih tanda min di depannya. Min 11.800. Dan seterusnya ke bawah. Kita masukkan merchandise-nya 520 juta. Nah, untuk akun equipment akun debt ini, karena ini akun kontra, maka sama cara menginputnya kita kasih tanda min 16.500. Kemudian untuk akun payable di sini 69.300. Nah, di sini untuk akad drawing sama masuk dalam kategori akun kontra, atau dia berbeda dengan akun normal modal. Karena akun modal itu normalnya dia di kredit, maka karena akad drawing itu debit, maka dianggap sebagai akun kontra. Maka cara menginput sama seperti tadi waktu kita input allowance for debt full debt min 25.400. Selesai. Perhatikan di sini. Jika untuk kolom amount left to be allocated-nya sudah 0, berarti daftar saldo awal yang kalian input itu sudah benar, atau katakanlah untuk daftar saldonya sudah bisa dikatakan sebagai balance seperti itu ya, atau sudah seimbang jika amount left to be allocated-nya sudah 0. Oke, untuk input daftar saldo awal akun sudah selesai. Kalau sudah, kita oke. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita akan coba untuk bagaimana cara mengatur kode pajak di sini ya. Perhatikan. Nah, untuk mengatur kode pajak kita masuk ke menu list, kemudian masuk ke tag kode. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada daftar pajak. Di sini ada beberapa daftar pajak. Ini kalian hapus saja semuanya. Kemudian sisakan hanya untuk yang GST dan NT ini.
Untuk yang lainnya silakan dihapus saja. Oke, ini cara menghapusnya bisa seperti ini, atau bisa langsung dari sini klik kanan ya, delete, klik kanan delete seperti ini. Kalau tidak mau diklik kanan berarti kita masuk ke sini kemudian delete. Oke, kita delete. Oke, berarti kita masuk ke kanan delete. Oke, hanya ada GST dan NT. Nah, untuk GST ini kita edit jadi PPN, untuk NT ini biarkan jadi NT. Nah, sekarang kita input atau kita edit pajak untuk, atau kita akan buat daftar pajak untuk jenis PPN. Kita klik panahnya, untuk tag kodenya nih kita ganti dengan PPN ya, PPN. Kemudian untuk deskripsinya kita ganti pajak, pajak tambahan nilai. Untuk tipenya biarkan seperti ini, rate-nya 10%. Nah, untuk link akun for collective ini kita link ke PPN outcome ya, seperti ini. Kemudian untuk yang link akun for TechPet ini kita link ke PPN income. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, untuk NT-nya ini biarkan seperti ini. Nah, kita link juga sama ini ke PPN outcome. Kemudian yang ini kita ke PPN income. Oke. Nah, untuk link untuk membuat daftar pajak selesai, kita close. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan coba atur atau setup link akun ya. Untuk meng-setup atau mengatur link akun, karena dibutuhkan link akun ini untuk beberapa akun supaya bisa terkoneksi dengan akun-akun tertentu pada saat transaksi. Contohnya itu ada akun sales, ada akun purchase, kemudian ada akun bank. Nah, untuk mengatur link akun caranya kita masuk ke menu setup, kemudian kita masuk ke link akun. Kemudian yang pertama kita akan linkkan untuk akun bank. Kita klik di sini. Oke, perhatikan. Nah, untuk akun bank saya rasa ini tidak usah dirubah karena dia otomatis di sini ya. Ini pastikan untuk bank akun for undeposit fund ini adalah petty cash ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan link akun untuk salesnya. Nah, untuk sales akunnya di sini pastikan untuk yang tracking receivable ini adalah core receivable, karena penjualan, adanya penjualan kredit itu pasti akan berpengaruh terhadap piutang dagang. Kemudian untuk bank akunnya ini kita pilih cash in bank. Oke, sekarang kita atur yang ini. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini. Di sini ada kolom checklist I charge freight on slash I charge freight on sales. Ini maksudnya jika ada beban angkut penjualan maka ini bisa kita checklist gitu. Nah, karena di dalam UD Buana ini tidak ada beban angkut penjualan maka ini dibiarkan saja. Kemudian yang kedua ada I track deposit collected from customer jika ada penjualan dengan uang muka. Nah, karena tidak ada maka ini pun tidak usah kita checklist. Kemudian yang ketiga I give discount for early payment, maksudnya jika ada potongan penjualan atau diskon dari penjualan barang maka ini kita checklist, karena tidak ada pun ini kita hiraukan. Oke, yang terakhir ada I assist charge for late payment, ini jika ada denda keterlambatan membayar piutang. Nah, dalam kasus studi Buana ini pun tidak ada kasus untuk keterlambatan membayar piutang, maka dari itu tidak ada akun untuk late fees collected-nya tidak ada, atau akun late fees collected tidak ada. Oke, kalau sudah seperti ini, oke. Kemudian selanjutnya kita akan atur link untuk transaksi pembeliannya atau purchase-nya. Nah, perhatikan di sini untuk mengatur link akun pembelian di sini, pastikan untuk liability akun for tracking payable ini pastikan yang aktif adalah akun payable. Kemudian bank akun for paying bill ini kita gunakan cash in bank. Nah, terus kemudian di bawahnya ini ada I can receive item without supplier bill, ini kosongkan, nggak usah kita checklist. Kemudian I pay freight on purchase, ini jika ada beban angkut pembelian. Nah, di sini karena ada beban angkut pembelian maka ini kita checklist. Kemudian kita link ke akun freight paid ya. Berarti yang ini use. Kemudian ini yang ketiga I track deposit paid to supplier, sama jika ada pembelian dengan uang muka, karena tidak ada berarti kita kosongkan. Kemudian I take discount for early payment, ini jika ada diskon pembelian
Ini pun kita checklist, kemudian kita link. Karena tidak ada berarti tidak usah. Kemudian ada IP charge for late payment. Jika ada keterlambatan membayar hutang, maka ada denda. Nah, karena di sini tidak ada kasus untuk UD Buana keterlambatan membayar hutang, maka di situ pun tidak ada akun untuk akun denda keterlambatan membayar hutang atau late fees paid-nya, tidak ada, maka kita kosongkan. Berarti untuk yang pembelian ini hanya kita satuin saja, yaitu jika ada beban angkut pembeliannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita oke. Oke, selesai untuk link akunnya. Nah, saya rasa ini dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan coba membahas bagaimana cara menginput data rekanan atau data customer dan supplier beserta saldo piutang dan saldo utangnya. Oke, saya rasa cukup untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.